Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husniawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Tegaljut 01. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Adapun bentuk aksi nyata yang saya lakukan pada modul 1.4 ini yaitu melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri Tegaljut 01 dan SD Negeri Tegaljut 02. Berikut video penyebaran pemahaman terkait modul 1.1 tentang budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana beliau telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia yang terang benderang, yaitu ajaran agama Islam. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu karena sudah bersedia hadir menghadiri undangan dari saya terkait penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi di sini kita saling sharing ya Bapak Ibu nggih. Ini kebetulan di CGP angkatan 10 untuk modul 1 mempelajari tentang budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti yang ada di dalam budaya positif. Mungkin Pak Jenengan apa sih budaya positifnya? Itu nanti terkait tentang perubahan paradigma baru yang pertama, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi nanti kita akan membahas itu semua di sini. Kita mengupas tuntas itu semua. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Paradigma baru. Di sini seorang guru itu diibaratkan sebagai petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Misalnya memastikan tanah tempat tumbuhnya padi adalah tanah yang cocok. Kemudian petani ini juga dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk, membasmi ulat dan jamur. Itu kalau petani. Tugas dan kewajiban petani seperti itu supaya padinya tumbuh subur. Lalu apa kaitannya dengan guru? Jadi petani itu profesinya hampir disamakan dengan guru. Nah ini. Sementara sekolah diibaratkan sebagai tanah. Sekolah itu sebagai tanah. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Jadi sekolah itu diumpamakan kalau di petani itu tanahnya. Jadi tanahnya sekolah ini kita buat seperti apa supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Kemudian ini salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan pada akhirnya akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik pada anak dan membentuk sebuah budaya positif di sekolah. Sekarang disiplin positif. Untuk terkait paradigma baru itu sebenarnya Bapak Ibu anak itu ada yang mengutamakan ada 3 teori. Yang pertama, anak itu diumpamakan seperti kertas yang kosong.
Kalau kertas yang kosong, artinya anak itu tidak mengerti apa-apa, tidak punya karakter apa-apa, sehingga guru bebas menulis apapun di sana. Jadi yang menentukan karakter anak, pengetahuan anak adalah ada di tangan guru. Nah, teori seperti itu sekarang tidak diakui. Muncul teori yang kedua, yaitu teori negatif, di mana menyatakan bahwa anak itu sudah ada kertas yang ada tulisannya, baik tulisan baik maupun tulisan buruk, sehingga guru itu tidak bisa menghilangkan karakter buruk pada anak, cuman kita bisa mencegah karakter yang jelek pada anak. Dan karakter teori seperti itu juga tidak berlaku lagi. Sehingga yang berlaku teori rasa, yaitu anak itu diibaratkan sebuah kertas, tapi di situ ada tulisan-tulisan samar. Sehingga tugas guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang baik, artinya karakter-karakter yang baik pada anak. Sementara karakter-karakter yang buruk itu kalau perlu disamarkan atau tidak dimunculkan atau bahkan dihilangkan. Itu yang dipercaya dalam kurikulum Merdeka bahwa anak itu seperti kertas yang sudah ada tulisan samar-samar gitu. Jadi seperti itu. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana menuntun anak, membimbing anak supaya anak itu memiliki karakter yang baik. Kemudian ini terkait tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia, nilai-nilai. Ini nanti ada muncul nilai-nilai apa lagi. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap perilakunya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dia tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nanti pasti nilai-nilai kebajikan gitu. Kemudian dengan disiplin positif seseorang dapat memahami dan menyadari segala tindakannya karena adanya motivasi internal pada dirinya. Jadi orang yang disiplin dia menyadari tindakannya itu karena motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal. Seperti misalkan saya datang tepat waktu karena saya takut ditegur Bu Suyanti, misalkan seperti itu. Itu tidak baik seperti itu. Atau supaya saya datang tepat waktu lebih awal dari teman-teman supaya saya mendapat pujian dari kepala sekolah. Itu adalah motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal memang dari dalam dirinya. Supaya apa? Untuk menghargai dirinya sendiri. Dan mengembangkan kompetensinya itu dari dalam dirinya. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Semua manusia berperilaku pasti punya motivasi. Baik kita sebagai guru maupun anak. Ada dua motivasi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Tadi yang sudah saya paparkan sedikit, motivasi eksternal itu berasal dari luar. Misalnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, misalkan ada anak yang dia tertib memakai topi atribut lengkap, tapi tujuannya supaya dia tidak terkena hukuman. Itu motivasi eksternal. Kemudian anak sering maju ke depan kelas, aktif gitu ya, karena tujuannya ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau mendapatkan pujian. Biasanya kalau bapak ibu guru, ayo yang maju nanti saya kasih permen gitu. Itu sebenarnya panjenengan memberikan motivasi eksternal. Dan itu kalau bisa panjenengan kurangi karena itu berdampak tidak baik kepada anak. Jadi nanti anak itu akan saya mau ini, kalau guru enggak bawa permen saya enggak mau maju lah, seperti itu maksudnya. Ini tugas kita adalah meningkatkan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita sudah mematuhi sebuah peraturan, kalau bisa itu ada motivasi internal dalam diri kita, bukan karena orang lain. Nah, nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Panjenengan pernah mendengar dimensi profil pelajar Pancasila nggih? Nah, itu adalah salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati di Indonesia. Yang mana nilainya
beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, global, gotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada lagi nilai-nilai kebajikan yang lain, yaitu menurut Ibu Primary Health Program atau PYP, yaitu rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sementara nilai kebajikan kalau ditinjau dari keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan banyak macamnya. Bapak Ibu, saya hanya menyebutkan 3. Jadi nilai-nilai yang kita percaya bahwa itu baik buat kita. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita ketahui bahwa anak kita, terutama karena kita yang kita berikan pelayanan adalah anak, bahwa setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar. Jadi kalau ada anak yang melanggar suatu peraturan, berarti di situ ada satu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Apa saja itu? Ini pengertian dulu nggih. Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan. Ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini karena mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Apa saja itu? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu kayak makan, minum, atau apa. Misalkan nggih, ada kasus ada anak yang menarget temannya, nggih. Kita tanya, kalau kita tanya alasannya itu karena dia pengen beli jajan, beli makanan, maka alasan kebutuhan yang tidak terpenuhi pada dirinya sehingga dia target itu adalah bertahan hidup. Kemudian kalau dia melakukan itu alasannya karena pengen diperhatikan temannya. Kenapa kamu lakukan itu? Ya karena saya pengen diperhatikan teman, Bu. Nanti saya dilaporkan ke guru sehingga guru perhatian ke saya. Kalau saya dilaporkan guru terus dipanggil orang tua, nanti kan orang tua juga peduli kepada saya. Berarti dia ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu rasa kasih sayang. Jadi rasa diterima atau rasa disayang oleh orang-orang sekitar. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Misalkan ada anak yang target, ternyata alasannya karena ingin teman-temannya itu takut sama dia, merasa sok jagoan, gitu ya. Berarti ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, yaitu penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini artinya anak itu sebenarnya pengen melakukan sesuatu yang menurut dia itu dia senang, senang dia bebas melakukan apapun, dia bebas bergerak, dia bebas bermain atau semuanya. Kalau dia alasannya itu karena dia pengen bebas pengen melakukan sesuatu yang dia inginkan, maka dia adalah alasannya karena kebebasan. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Mungkin alasannya dia kenapa kok target? Karena saya pengen beli itu, Bu, beli kesenanganku itu. Kebetulan saya kan tidak punya uang, jadi saya harus target supaya apa yang keinginan saya supaya terwujud. Nah, itu namanya kesenangan. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Mungkin panjenengan masih baru mendengar keyakinan, mungkin tahunya peraturan atau kesepakatan. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Bapak Ibu kalau di kelas peraturan bukan keyakinan Karena apa? Gini Bapak Ibu, mungkin panjenengan pernah mendengar peraturan lalu lintas. Salah satunya memakai helm. Kalau apa tujuannya memakai helm? Untuk keselamatan, itu nilai kebajikannya. Jadi kalau panjenengan sudah paham nilai kebajikannya, lebih paham nilai kebajikannya daripada peraturannya, otomatis panjenengan tidak akan melanggar meskipun di situ tidak ada polisi. Karena panjenengan sadar bahwa ini keselamatan saya. Jadi ada polisi, tidak ada polisi, maka saya harus pakai
helm. Tapi kalau panjenengan hanya paham peraturan kelas, peraturan lalu lintasnya saja, tidak tahu nilai kebajikannya, maka di sana kalau tidak ada Pak Polisi ya sudah tidak pakai helm. Ya kan? Berarti panjenengan mematuhi peraturannya, bukan memahami nilai kebajikan. Jadi nanti kita kepada anak-anak itu kita lebih memahamkan kepada keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya. Jadi misalkan tidak mengganggu teman yang belajar. Itu panjenengan berikan. Apa maksudnya tidak mengganggu? Berarti menghormati orang lain. Ya kan? Artinya, oh berarti kalau saya seperti ini berarti saya tidak menghormati orang lain. Atau fokus tidak ramai saat guru menerangkan. Berarti di situ apa? Menghormati guru. Ya, itu nilai kebajikannya. Ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Cara merumuskan keyakinan kelas, nah seperti itu nih, kesepakatan kelas nih. Yang pertama, guru mengajak siswa menuliskan keyakinan yang mereka inginkan selama proses pembelajaran. Entah itu menulis post-it, semuanya menulis. Dia pengen apa supaya kelas itu nyaman, aman, menyenangkan. Oke, nanti setelah itu baru guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang tertulis. Yang tertulis kalau misalkan yang sama diambil yang sama-sama, kan kadang anak-anak sama. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Misalkan tidak berlarian ketika istirahat di koridor kelas. Berarti jawaban kan itu negatif, tidak. Oke, berarti apa? Berjalan di koridor kelas saat istirahat. Jadi seperti itu. Kemudian mengecek kembali dan menyepakati. Ini kalau perlu seluruh kelas tanda tangan. Supaya apa? Nanti saat anak itu melanggar, kita ingatkan lagi keyakinan kelas mana yang telah dia lakukan, yang telah dia langgar. Nah, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5. Sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah kepada anak, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat sebagai teman, ya, dan yang terakhir sebagai manajer. Kalau penghukum itu biasanya gini, kalau ada anak yang terlambat, kenapa terlambat? Sudah keliling lapangan 3 kali, itu menghukum. Nanti semuanya ini ada baik buruknya, Bapak Ibu. Kalau penghukum, biasanya anak itu akan cenderung takut, dibentak-bentak, sehingga dia akan membenci. Dia akan membenci dan dia akan ingat apa yang telah dilakukan gurunya. Seperti saya nih Bapak Ibu, waktu itu saya SMA, itu sudah sekitar 17 tahun yang lalu, saya masih ingat apa yang telah dilakukan guru saya kepada saya tentang tindakannya yang buruk. Padahal 17 tahun yang lalu sampai saya bekerja. Apa? Dia memalukan saya karena saya tidak bisa membaca bahasa Inggris. Sehingga semua kelas tertawa. Nah, itu pelajaran buat kita, jangan sampai kita memberikan melukai hati anak sehingga diingat sampai anak itu dewasa. Karena apa? Lukanya ini jangka panjang. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah itu, kata-kata yang diungkapkan itu anak itu akan merasa bersalah. Kamu enggak kasihan sama Bu Guru kalau kamu gini toh. Bu Guru capek loh nerangkan. Bu Guru pagi-pagi dari Lumajang ke sini, ternyata kamu itu membuat merasa bersalah. Anak itu dia akan merasa bersalah dalam dirinya. Kemudian ngapunten, pemantau. Kalau pemantau itu seperti ini. Sudah berapa kali tidak kerjakan PR? Kalau saya lihat kamu sudah 3 kali loh. Jadi anak itu tahu kesalahannya. Kemudian sebagai teman. Nah, ini kalau sebagai teman ini yang agak berbahaya juga. Jadi kita bermanis-manis sama teman siswa. Kalau ada anak terlambat, kamu kok gini sih? Biasanya kamu kan larinya kenceng. Ayo dong lakukan demi ibu lah. Jadi kita seolah-olah, jadi anak itu juga bermanja-manja juga akhirnya kepada kita. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Lah, yang perlu kita pelajari ini sebagai manajer. Jadi sebagai manajer
kalau anak membuat kesalahan, dia tahu kesalahannya dan dia yang menyelesaikan permasalahannya. Dia tahu keyakinan kelas mana yang dia langgar, dia juga yang menentukan bagaimana untuk memperbaiki dirinya. Ngeten. Baik. Selama ini kalau saya biasanya sebagai penghukum, teman sama pembuat merasa bersalah. Manajer saya masih belum. Kemudian ini yang paling bagus, kita posisi manajer, yang mana di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang menemukan solusinya ya anak itu sendiri. Kemudian dapat menjadikan murid menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya. Kemudian di sini posisi kontrol guru, tugas guru sebagai manajer itu bukan untuk mengatur perilaku murid, tetapi membimbing murid untuk mengatur dirinya. Kemudian yang kedua, bukan untuk memisahkan murid dari kelompoknya. Misalkan ada anak nakal, kita tarik keluar supaya anak ini itu, tapi mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Karakter yang lebih kuat ini maksudnya sikap yang baiknya, bukan yang buruknya. Sini posisi kontrol guru. Saya Dasar Naren. Yang terlambat hadir suatu kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Naren. Sini kamu. selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Nah, akhirnya anak membantah di sana. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini nggih Bapak Ibu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini video yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Sama, kasusnya terlambat juga. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu
jantungan kalau ibu ditegur bapak Paswan. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, anaknya merasa bersalah jadi kalau seperti itu. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi guru sebagai teman. Sama terlambatnya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah. Itu suara guru ramah cenderung bercanda gurau. Murid akan merasa senang, aman. Jadi kita bisa mereksi diri kita sendiri, kita termasuk posisi kontrol yang mana gitu. Sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Ini dampaknya Di Bapak sini Ibu. guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini jadi kayak posisi Posisi pemantau mengandalkan kayak ada kesepakatan dulu sebelumnya dengan murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, ini posisi yang paling bagus Bapak Ibu. Kita diupayakan bisa seperti ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju.
Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Kapia. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu posisi Posisi manajer. manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak, Itu nggih Bapak Ibu nggih, posisi kita sebagai guru. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Kalau penghukum pasti dia ngomongnya hormat bendera 1 jam atau ke depan menghadap ke panasnya gitu nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu guru harus mengingatkan kamu. Kamu selalu saja mengecewakan gitu. Akhirnya dia merasa bersalah, ngeten nggih. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat ini lagi ya, gitu seperti itu. Jadi anak nanti akan bermanja-manja di sana. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi dia yang ngomong konsekuensinya juga, diingatkan konsekuensinya apa. Bukan menghukum ya Pak Ibu nggih. Kemudian kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi dia yang ngomong kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Jadi kalau memperbaiki dia yang punya ide untuk memperbaiki, bukan dari kita. Ternyata Pak Ibu. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Ini kira-kira apa nggih? Ibu kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol yang mana? Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu itu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya, nomor 1. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Teman. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan ini? Nah, manajer, ya Pak Ibu. Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Nggih, penghukum. Nggih. Kemudian yang terakhir, kamu tidak akan memperoleh bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Manajer. Kamu tidak akan dapat bintang, tidak penghukum. Bukan penghukum, ya Pak Ibu. Tapi ini pemantau. Ada konsekuensinya. Jadi kalau pemantau itu ada konsekuensinya. Kalau maju nanti dapat seperti itu. Ada perjanjian dari awal. Itu kalau pemantau. Ingat bukan apa yang telah Ibu lakukan untuk kamu? 2. Membuat merasa bersalah. Gitu. Oh iya, Bunia sudah tapi kok jadi anak merasa bersalah.
Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum ini ya, mengata-ngatai anak gitu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Berarti panjenengan sudah semerap manajer nggih. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi kalau kita menemukan suatu permasalahan pada anak, kita diharapkan dapat mengimplementasikan segitiga restitusi ini. Seperti apa? Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai. Seperti kejadian tadi, ya, kita bisa menerapkan refleksi. Yang pertama langkahnya itu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak yang bertengkar, kemudian panjenengan tanya, apa kesalahanmu? Gitu nggih. Pasti anak itu tidak akan mau ngaku. Karena apa? Dia lagi emosi, dia lagi marah. Ya, emosinya tidak stabil. Maka kita menstabilkan dulu emosinya. Misalkan dengan cara apa? Kamu kenapa marah? Kenapa kamu gitu? Oh, Bu Guru juga pernah dulu seperti kamu lah, seperti itu. Jadi anak, oh enggak apa-apa. Salah itu manusiawi ya. Itu jadi anak mulai stabil. Nanti baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kira-kira apa yang telah kamu lakukan tadi. Jadi gitu. Jadi anak ditanya seperti itu. Baru yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Karena itu kita butuh awal memang keyakinan kelas. Ya Pak Ibu. Ini menstabilkan identitas tadi langkah yang pertama. Bertujuan mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Menggunakan prinsip kesalahan merupakan bagian dari pembelajaran. Misalkan kalimatnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar. Kalau misalkan ada anak yang tidak ngerjakan atau anak yang bertengkar, mengganggu temannya, kita panggil, kita ajak ngomong seperti itu awalnya. Atau tidak ada manusia yang sempurna, Mbak, gitu ya. Atau Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Atau bisa Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau ada yang bertengkar, kadang itu Bu. Oke. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Tadi kebutuhan dasar manusia itu ya Bapak Ibu. Guru akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi dia dari stimulus responnya dia akan menjadi aktif untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, gini. Misalkan ada anak tadi bertengkar. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kita dengarkan dulu alasannya dia. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Ya kan saya jeduskan itu, oh padahal itu bisa lebih buruk lagi. Iya Bu, sebenarnya saya mau ngantemi atau apa gitu kan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, jadi itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa yang dapat memunculkan motivasi internal pada diri siswa. Kemudian anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya yang berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Misalkan, apa keyakinan kelas kita? Itu diingatkan setelah validasi tadi nggih Bapak Ibu nggih. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Tuh. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Macam-macam sebenarnya Bapak Ibu nggih. Di sini ada hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba dibuat guru, hanya dibuat guru maksudnya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, akan diingat karena menyakiti. Kemudian murid akan tersakiti dan murid akan membenci peraturan atau bahkan membenci gurunya. Kemudian kalau konsekuensi, ini bedanya dengan konsekuensi. Terencana dan disepakati. Jadi kita awal membuat konsekuensi sama anak. Nanti kalau melanggar, seperti saya
Kalau tidak piket, konsekuensinya nanti membayar uang kas. Uang kas ini untuk kamu. Misalkan seperti itu. Kemudian dibuat guru dan murid. Berarti ada perjanjian antara guru dengan murid. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kenapa jangka waktu yang pendek? Karena nanti dia akan sadar, oh ya ini kan memang sudah kesepakatan gitu. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, murid menghormati peraturan. Dia hanya menghormati peraturan itu saja. Jadi tidak menghormati dirinya sendiri. Kalau restitusi, nah ini pilihan untuk mengadakan restitusi, kemudian dibuat oleh murid, dia yang membuat, menguatkan murid untuk jangka waktu yang panjang, murid dapat penguatan dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini video terkait restitusi. Sisi pertama, sisi manajer menggunakan penerapan sisi manajer Ini ada anak yang bermasalah. Guru ini menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Ini anaknya perempuan. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga Ini menstabilkan identitas. apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya betah-betah dia depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir kata lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mengikat saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bisa mempraktekkan itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menerima sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita ke anak SD, terima kasih. Mungkin kalau kita ke anak SD mungkin bahasanya ya, jangan diruwet-ruwetkan ya, supaya anak itu paham. Mungkin seperti itu terkait tentang budaya positif. Mungkin kita bisa sharing. Ada yang perlu disampaikan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo kita sharing bareng. Sudah cukup nggak Pak Ibu? Sudah cukup nggak? Nggak, mungkin itu terkait budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paling tidak memberikan gambaran untuk kita untuk bisa
kita terapkan yang baik di sekolah. Paling tidak kita bisa membudidayakan ya kan? budaya positif di sekolah ya kan? Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian pasti sudah menyusun keyakinan kelas, kemudian sudah terbentuk keyakinan kelas kita, dan sudah tanda tangan juga. Ya, itu yang harus kalian yakini yang ada di kelas 5 untuk 6 bulan ke depan. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian menempelkan satu persatu, tidak usah berebut. Tuh, ini jatuh ya. Ini tidak usah berebut supaya apa ya? Ininya juga tidak jatuh ya, gantian. Ditempelkan di sini. Tempelkan, silakan. Ya, dari ke sana boleh tempelkan dulu. Kan ada sana. Tumbuk juga tidak apa-apa. Kalau misalkan ada tumbuk juga tidak apa-apa. Terus gantian berikutnya. Berikutnya, yuk. Berikutnya, maju. Kalau naik di apa deh? Ditumbuk tidak apa-apa. Ya, oke, selanjutnya silakan dituliskan dulu. Terserah deh, boleh di sini. Ini tak tempeli lagi, terserah. Saya di kue. Nah, saya terpempel. Oke ya, oke. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tulis. Nanti guru akan memilah keyakinan kelas yang sama, nanti saya turunkan. Ya, saya ambil berpenampilan baik dan sopan. Oke, menghormati dan menghargai teman, tidak mencara-cara dinding, menjaga kebersihan kelas, tidak menyontoh saat diberi tugas, menghormati guru dan menghargai guru, tidak merendahkan orang lain, kedisiplinan dan menghormati orang lain, menghormati guru dan menyayangi teman. Ini sama ya? Menghormati guru dan teman. Kok pas lagi deh. Gimana ini kira-kira ini? Tidak membuli, berdoa dengan benar, menjaga kedisiplinan diri, menjaga kebersihan, ini sama ya. Kemudian apa ini? Menjaga sikap saat diskusi, menghormati. Oke. Kejujuran, tidak membedakan teman. Oke. Tidak nyontoh. Oke. Jarak-jarak dinding. Ini sama ya? Tapi apa ini?
kejujuran. Jadi harus jujur. Ya, kita yakini bahwa itu membawa kebaikan untuk kelas 5. Kemudian tanggung jawab, rajin mengerjakan tugas dan tepat waktu, disiplin diri, kemudian menghormati diri sendiri, kemudian dan orang lain, dan yang terakhir kedisiplinan. Itu adalah satu keyakinan kita yang harus kamu ingat, ya. Kemudian nanti di sini kalian tanda tangan kesepakatan kelas semuanya, ya. Jadi maju satu persatu sesuai absen, ya. Silakan. Yang dua Dimas gitu Pak Wil. Tanda tangan sebelah sini nak. Oke, berikutnya nomor 3. Ayo agak cepat. Cepat, siap-siap, agak cepat. Nah, berikutnya. Berikutnya nomor 4. Berikutnya nomor 5. Ini. Terus lanjut berikutnya. Oke, kalian pasti sudah menyusun keyakinan kelas, kemudian sudah terbentuk keyakinan kelas kita, dan sudah tanda tangan juga, ya. Itu yang harus kalian yakini yang ada di kelas 5 untuk 6 bulan ke depan, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fitriatul Jannah, siswi kelas 5 SDN Tegaljur 01. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Anisatul Umar, siswi kelas 5 SDN Tegaljur 1. Saya sangat senang sekali. Saya sangat bersemangat dan antusias. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat membuat kita disiplin dan bertanggung